Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa dhalla zilla zilla aw adlima aw dhlama aw ajali zil alaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa istiqomah satu demi satu. Saudara-saudara kita jamaah masjid ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para guru kita satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal solehnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan khilafnya dan dimasukkan di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pagi hari ini kita akan membahas kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terluka menjelang wafatnya, dan bagaimana takutnya Umar radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Umar wal miswar fi khawfi Umar inda mautih. Jadi hadis dari Ibnu Umar dan Al-Miswar mengenai takutnya Umar ketika Umar menjelang wafat. Wa inda Abi Nu'aim fil Khilyah, berdasarkan riwayat Abi Nu'aim di dalam kitabnya Al-Khilyah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata, kana ra'su Umar ala fakhidai fi maradhihi alladhi mata fihi. Ini penuturan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ketika itu kepala Umar ala fakhidai, jadi kepala Umar itu ada di pangkuanku, ada di kedua pahaku. Fi maradhihi, pada saat beliau sakit, alladhi mata fihi, yang mengantarkan kematian beliau. Faqala li, maka Umar berkata kepadaku, kata Abdullah. Abdullah bin Umar adalah putranya Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dikatakan Umar? Dha ra'si alal ardi. Ini perintah Umar kepada Abdullah. Letakkan kepalaku di atas tanah, katanya. Ya. Dha ra'si alal ardi, letakkan kepalaku di atas tanah. Qala fakultu, kemudian aku, kata Abdullah bin Umar, wa ma'alaika, ya, kana ala fakhidai am ala ardi. Itu ya, intinya apakah tetap aku biarkan di atas pahaku, ataukah aku alihkan atau pindahkan ke atas tanah. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar ini ingin meyakinkan, kan itu sudah di pangkuan beliau, sudah berada di pangkuan beliau, kenapa kok minta dipindahkan kepalanya itu ke tanah? Itu pertanyaannya, kenapa minta kepalanya dipindahkan ke tanah? Ya, jadi ini kan sudah di pangkuanku, tapi terserah, wa ma'alaika, ya, kan ala fakhidai ala ardi. Ya, apakah tetap
di atas pangkuanku ataukah dipindahkan ke tanah? Qala dha'hu 'alal ardi. Ini perintah Umar. Jadi Umar tetap kekeh supaya kepalanya tadi itu diletakkan di tanah. Ini kata Umar kepada Abdullah bin Umar. Qala, maka kemudian berkata perawi hadis ini, fa wada'tuhu 'alal ardi, yaitu Abdullah bin Umar tadi. Maka aku pun meletakkan kepalanya Umar di atas tanah. Jadi apa namanya, kita nggak membayangkan tidurnya di atas ranjang ya, tidurnya itu hanya beralaskan alas biasa. Jadi kalau sebelumnya kepalanya terletak di atas pangkuan Abdullah bin Umar, karena tidurnya tidak di atas kasur, tidurnya tidak di atas ranjang, ya tinggal dibuka saja ya kan tikarnya itu. Nah, ini kemudian akhirnya diletakkanlah kepala Umar tadi ke tanah. Faqala, ya, waili, ini kata Umar. Jadi Umar ketika kepalanya sudah diletakkan di tanah itu, kemudian Umar mengatakan waili, ya, celakalah aku, wa waila ummi, dan celakalah ibuku, illam yarhamni rabbi, kalau seandainya Tuhanku tidak memberikan rahmat kepadaku. Apa maksudnya Sayyidina Umar? Bapak Ibu dan saya sekalian, kita menjadi muslim dari sekian banyak hamba Allah yang diciptakan oleh Allah yang tidak muslim, itu karena kita mendapatkan rahmat Allah ya. Jadi kita ini mendapatkan rahmat Allah, karena itu maka kita menjadi muslim. Begitu juga di antara orang Islam, mungkin ada orang Islam yang baik dan ada orang Islam yang tidak baik. Orang Islam yang baik di antara yang tidak baik tadi itu termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau bukan karena rahmatnya Allah, gak akan mungkin kita ini menjadi baik. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak akan mungkin menjadi muslim. Itu maksudnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, celakalah aku, celakalah ibuku, kalau bukan karena Allah yang merahmati aku ini masih tetap kafir. Itu. Aku ini masih tetap jahiliyah kayak dulu, yang menjadi penentang Islam. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, Masya Allah. Jadi makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita jangan pernah merasa seolah-olah kita ini baik karena diri kita sendiri. Tidak. Allah yang menjadikan kita menjadi baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Ya, jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, mengasihi kita, nyayangi kita. Ya, makanya ada istilah illa man rahima rabbuh. Ya, kecuali orang yang dirahmati, dikasih sayangi oleh Tuhannya. Nah, Umar merasakan itu. Jadi kalau bukan karena ini rahmatnya Allah, maka beliau tidak akan bisa seperti itu. Beliau tidak akan bisa menjadi mukmin, beliau tidak akan bisa mendapatkan Islam, beliau tidak akan bisa menjadi orang yang luar biasa. Semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat Miswar, Ba'anil Miswar, dalam riwayat Miswar qala, berkata, lama tu'ina Umar radhiyallahu anhu qala, ketika Umar itu ditikam ya, karena Umar itu wafatnya kan karena ditikam ya, pada saat menjadi imam sholat subuh. Wallahi law anna li tila'al ardi dhahaban, katanya, demi Allah, kata Umar bin Khattab, kalau seandainya aku ini memiliki emas seluas bumi, kata Umar bin Khattab, seluas bumi, bukan hanya seluas Papua ya kan? Seluas bumi. Kalau seandainya aku ini memiliki emas seluas bumi, laftadaitu bihi, aku akan gunakan emas itu untuk menebus ya min adabillah, supaya aku ini selamat dari adabnya Allah. Ini kata Umar bin Khattab, Masya Allah ya, min qabli an arahu, sebelum aku melihat adab itu. Jadi sebelum aku melihat adab itu, kalau bisa aku akan tebus dosa-dosaku ini dengan seluruh emas yang aku miliki. Subhanallah. Ini. Jadi makanya
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini kesadaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Harta, tahta, dan semua kedudukan yang beliau miliki itu nggak ada gunanya menjelang mati, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Coba seorang khalifah yang adil, yang keadilannya itu luar biasa, mengentas kemiskinan di seluruh wilayah Hijaz, karena wilayahnya Umar ketika itu, wilayah Hijaz itu sudah tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Itu prestasi Umar, ya, itu prestasi Umar. Bandingkan dengan wilayah Hijaz sekarang di bawah pemerintahan Saudi, jauh, ya. Prestasi Umar ketika Umar menjadi khalifah seperti itu. Tapi itu bagi Umar nggak ada apa-apanya. Umar merasa belum cukup untuk menghadap Allah. Dalam riwayat yang lalu kita sudah singgung, ya, dalam riwayat yang lalu kita sudah singgung ketika Umar ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ya. Jadi ketika Umar ditanya oleh Abdullah bin Abbas, maka apa kata Umar bin Khattab? Kalaulah aku menghadap Allah tidak ada dosa dan tidak ada pahala, artinya impas saja, itu sudah cukup, kata Umar bin Khattab. Masya Allah, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian, dan kemudian ketika Ibn Abbas memberikan kesaksian itu, Umar bin Khattab mengatakan, apakah kamu mau apa yang kamu katakan itu nanti engkau sampaikan di hadapan Allah untuk menjadi saksimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagiku? Kata Abdullah bin Abbas, iya, aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu jabatan Umar bin Khattab, ya, khalifah dengan wilayah yang begitu luar biasa luasnya, tapi jabatan yang begitu luar biasa tadi, ya, itu merasa belum cukup dengan seluruh kebaikannya itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini disebutkan, andai aku memiliki emas seluruh bumi, maka emas itu aku akan gunakan untuk menebus dosa-dosaku agar aku selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihat adab itu. Subhanallah. Jadi makanya jangan merasa kita ini cukup melakukan amal soleh. Jadi orang yang merasa cukup melakukan amal soleh itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah bisikan setan. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa cukup dengan amal solehnya, ketahuilah itu adalah bisikan setan, ya. Kita tidak boleh merasa cukup dengan amal soleh kita. Itu pelajaran yang penting dari sahabat, termasuk peristiwa Umar tadi itu. Kita jangan pernah merasa cukup dengan amal soleh kita, ya, karena itu mumpung sekarang masih diberikan kesempatan hidup, ya, gunakan setiap kesempatan amal soleh untuk melakukan amal soleh, ya, karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah, ya. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang kemarin masih sholat jamaah dengan kita, tiba-tiba kena COVID, seminggu masuk rumah sakit, dikabarkan sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi kematian itu begitu dekat, ya, kematian itu begitu dekat. Nah sekarang pertanyaannya, apa persiapan kita? Jangan merasa bahwa kita ini nggak akan mati-mati, nggak, semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Tinggal kita, apa persiapan yang kita lakukan ini supaya kematian itu bisa kita temui, supaya kematian itu bisa kita dapatkan dalam keadaan husnul khotimah tadi. Nah ini pelajaran yang kita ambil dari Umar bin Khattab tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain ini adalah nasihat yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi wasayal khulafa lil khulafa wal umara, wasiatnya para khalifah kepada khalifah dan umara. Wasaya Abi Bakar li Umar radhiyallahu
wasiat Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya, wasiatuhu Umar radhiyallahu anhu idza arada istikhlafahu. Jadi wasiat Abu Bakar kepada Umar ketika Umar hendak diberi jabatan khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan amanah umat ya, untuk menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu kenapa Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab. Di antara yang kemudian dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat, ketika itu para sahabat Aus dan Khazraj atau sahabat-sahabat Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka membahas tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Intinya orang Ansar mereka ingin mendapatkan jabatan itu, tapi diingatkan oleh Umar, ya, Abu Bakar Al-Jarrah dan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu mewakili orang Muhajirin yang datang ke pertemuan itu. Apa kata mereka? Inna hadzal amra, atau ya, al-a'immatu fi Quraisy. Ya, urusan ini ini ada di tangan orang-orang Quraisy. Jadi coba bayangkan kalau kemudian yang memimpin bukan orang Quraisy, apa yang akan terjadi? Itu di antara nasihat yang mereka kemukakan karena khawatir nanti kalau kemudian yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah bukan dari kalangan Quraisy, karena Quraisy ketika itu adalah suku kelompok yang begitu dominan di Jazirah Arab. Buktinya apa? Ketika tahun ke-8 mereka berhasil ditaklukkan, maka seluruh wilayah di Jazirah Arab itu kemudian akhirnya tunduk kepada Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa Quraisy ini adalah suku atau kelompok yang betul-betul kuat. Maka ini diantaranya pesan yang disampaikan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada orang-orang Ansar tadi. Nah, peristiwa itu tidak ingin terulang. Abu Bakar tidak ingin mengulangi, ya, meskipun diskusi atau perdebatan itu tidak sampai menimbulkan konflik, tetapi itu cukup dihindari oleh Abu Bakar karena Abu Bakar ini orangnya sangat perasa, sensitif, orangnya halus perasaannya. Itu Abu Bakar. Maka Abu Bakar berpikir bagaimana caranya suksesi dari Abu Bakar ke khalifah berikutnya itu tidak berjalan sebagaimana setelah wafatnya Rasulullah kepada Abu Bakar, karena ketika itu Rasulullah tidak menunjuk seseorang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, supaya pada saat yang sama Abu Bakar As-Siddiq ketika menunjuk itu juga tidak menjadi masalah, maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu sudah keliling ke Madinah, karena Madinah ini adalah ibu kota, ya, negara Islam pada waktu itu. Keliling, setiap rumah ditanya siapa kira-kira yang akan menggantikan aku, terus 1, 2, 3, terus. Dari hasil yang disurvei oleh Abu Bakar, ditanya oleh Abu Bakar itu, suaranya mengerucut pada siapa? Umar dan Ali. Ini pada dua sahabat. Umar adalah orang yang ketika Nabi menjadi kepala negara, posisinya Umar itu menjadi pembantunya Rasulullah bersama Abu Bakar. Ali itu adalah menantunya Rasulullah yang juga disebut sebagai Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, ya, Babul Ilmi, ya, kotanya pintunya ilmu, karena kata Nabi, ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Jadi aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, ya. Nah, jadi dua nama ini dikantongi oleh Abu Bakar. Nah, menjelang wafat Abu Bakar kemudian mendapatkan suara yang bulat, yang lebih kuat, dan itu pada satu nama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu ketika Umar datang kepada Abu Bakar pada saat Abu Bakar sudah sakit keras, nah, maka wasiat Abu Bakar kepada Umar ketika Umar ditunjuk untuk menjadi pengganti Abu Bakar disebutkan di sini dalam hadis riwayat At-Tabrani. Akhraj At-Tabrani
anil Aghar bin Malik, Aghar bani Malik, qala lama arada Abu Bakar an yastakhlifa Umar radhiyallahu anhu ba'atha ilaihi fada'ahu fa'atahu. Jadi ketika Abu Bakar ingin menyampaikan penunjukan kepada Umar, maka Abu Bakar mengutus orang untuk memanggil Umar. Umar pun datang. Fa'atahu, Umar mendatangi Abu Bakar. Faqala, apa kata Abu Bakar kepada Umar? Ini kata Abu Bakar kepada Umar, inni ad'uka, aku memanggil kamu ila amrin mut'ib, katanya, kepada urusan yang mut'ib, yang melelahkan. Ngurus umat ini urusan yang melelahkan, ya, apapun urusan umat itu melelahkan, ya. Coba Bapak bayangkan, baru ngurus jadi takmir masjid saja, ya, baru ngurus jadi takmir masjid saja, ini baru satu masjid, suaranya ini begini, lelah tidak? Lelah, ya. Apalagi ngurus urusan seluruh umat, ya. Dan kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan perasaan semua orang, ya kan? Kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan perasaan semua orang, maka urusan ini pasti melelahkan, gitu loh. Nggak akan mungkin, kecuali tentu bagi mereka yang ngurus urusan ini tidak dengan amanah, ya. Tapi kalau orang yang amanah menggunakan urusan ini, pasti mereka akan merasakan kelelahan, lelah. Semua orang yang mengurus urusan umat ini pasti akan merasakan lelah. Nah, ini, ya, ini yang disebutkan oleh Abu Bakar, ini ad'uka ila amrin mut'ib liman waliyahu, bagi siapa saja yang mengurusinya. Fattaqillah ya Umar, maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai Umar, bi ta'atihi, dengan mentaati Allah. Jadi kalau kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, wati'hu bi taqwahu, dan taatilah Allah dengan takwa kepada Allah. Ini nasihat Abu Bakar kepada Umar. Jadi kalau orang itu takwa kepada Allah, ketika dia memimpin, ketika dia mengurus, maka dia amanah. Tidak ada satupun haknya orang yang diurus diambil. Ini tidak ada. Kenapa? Karena takwa. Yang ada justru dia memberikan apapun yang menjadi haknya orang lain, bahkan kalau perlu dia tidak mengambil haknya dia sendiri. Itu orang yang bertakwa, karena dia tidak ingin, dan dia mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Lihat Umar bin Khattab ketika musim paceklik, musim musibah seperti ini, apa dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab hatta tidak mau memakan daging, nggak mau. Ketika ditanya, Umar itu sampai, Umar itu kan orang badannya gede sekali badannya Umar itu. Orang yang badannya besar itu kan berarti asupan makanannya kan harus lebih banyak. Tapi ketika itu Umar bin Khattab, ya, sampai kurus, turun badannya, enggak makan daging, makan roti kering. Itu Umar bin Khattab. Ketika ditanya, ya, oleh pembantunya, kenapa ya Amirul Mukminin, engkau menyiksa dirimu seperti ini? Apa jawaban Umar bin Khattab? Bagaimana mungkin aku bisa kenyang perutku sementara rakyatku, ya, mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup dalam kondisi paceklik seperti ini. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena takwa. Ini karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka kata Abu Bakar, fa inna taqiyya aminun mahfudun. Kalau orang yang bertakwa karena dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, maka dia akan aminun. Orang itu akan amin, ya. Amin bukan amin, beda. Kalau amin itu maknanya dia aman, ya. Tapi kalau amin itu amanah, beda. Amin dengan amin itu beda, ya. Jadi artinya apa? Orang yang bertakwa itu akan aman, ya, aman, mahfudun, dia akan terjaga. Ini orang yang bertakwa, insya Allah, karena
Allah yang menjaga dia. Ya, Allah yang menjaga dia. Ini. Summa innal amra ma'rudun la yastawjibu illa min amalin bihi. Kemudian urusan ini nanti ma'rudun la yastawjibu illa min amalin illa man amila bihi. Ya. Jadi urusan ini nanti akan diajukan, akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastawjibu illa man amila bihi. Jadi enggak ada orang yang berhak untuk mendapatkan pahala dari amalnya itu kecuali orang yang melakukannya. Memang jabatan ini berat, tapi pahalanya juga besar. Ya. Faman amara bil haqqi, maka kalau ada orang yang memerintahkan kepada yang hak, wa amila bil batil, tapi yang dilakukan justru kebatilan. Wa amara bil ma'rufi, dia memerintahkan kema'rufan. Wa amila bil munkar, tapi justru yang dilakukan adalah munkar. Yushiku an taqati'a amniyatuhu wa yahbatu amal, katanya. Maka pasti keamanan dia akan hilang, ya, dan kemudian amalnya akan sia-sia. Kenapa? Karena dia ngomong apa yang diomongkan tidak dia kerjakan, ngajak orang melakukan kema'rufan tapi dia melakukan kemungkaran. Ini berarti orang itu tidak bertakwa kepada Allah. Ya, omong doang, pencitraan, ini yang terjadi. Ini nasihat Abu Bakar kepada Umar. Ya, nasihat Abu Bakar kepada Umar. Itu. Jangan sekali-kali kamu ngomong, omonganmu enggak kamu kerjakan. Ini. Faman amara bil haqqi, siapa yang memerintahkan pada al-haq tapi kemudian sebaliknya di belakang itu dia melakukan kebatilan. Kemudian dia memerintahkan pada kema'rufan tapi yang dilakukan justru mungkar. Maka orang seperti ini akan kehilangan keamanan dia tadi itu. Ya, itu akan putus, akan hilang, dan kemudian akhirnya amalnya akan sia-sia. Kenapa? Karena dia melakukan amal itu ria'an nas, karena pencitraan kepada manusia. Na'udzubillah, subhanallah. Ini nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Fa in anta wallaita alaihim amrahum, fa in anta wallaita alaihim, ya, amrahum, fa in istata'ta an taziffa yadayka min dima'ihim. Kalau kamu diangkat untuk mengurus urusan mereka, ya, maka kalau kamu mampu, maka antajif yadayka min dima'ihim, kamu harus keringkan tanganmu dari darah mereka. Maksudnya apa? Jangan sampai ada bercak darah rakyatmu di tanganmu. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar. Masya Allah. Jadi jangan sampai tanganmu kamu pakai untuk membunuh rakyatmu. Jangan sampai tanganmu kamu pakai untuk melukai rakyatmu. Ini nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang dikatakan tadi, kalau kamu bisa keringkan tanganmu dari darah mereka. Jangan sampai, karena darah itu urusannya panjang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, awwal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah wa awwal ma yuqda bihi ad-dima. Jadi nanti di akhirat yang dihisab pertama kali amal kita yang berhubungan dengan Allah itu adalah ibadah, ya, dan itu adalah sholat. Itu amal kita dengan Allah. Tapi amal kita dengan manusia, ya, amal kita dengan manusia, hubungan kita dengan sama manusia, itu pertama kali yang akan dihisab itu adalah darah. Wa awwal ma yuqda bihi ad-dima. Ini. Jadi makanya hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Mau amal kita banyak sekali, tapi kalau tangan kita berlumuran darah, berat sekali kita masuk surga. Berat sekali masuk surga. Ya, itu panjang sekali hisabnya. Ya, panjang urusannya. Ya. Apalagi kalau di dunia qisas belum ditegakkan, diat belum dibayarkan. Satu nyawa itu berapa? Terserah ahli warisnya, dia minta berapa, itu namanya, ya, diatul aqilah. Nah, ini makanya hati-hati, ya, itu yang dinasihatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi itu. Kemudian yang kedua, ya, wa an tudmira batlaka min anwarihim,
kamu jangan isi perutmu dengan harta mereka. Kamu jangan makan harta mereka. Itu nasihat yang kedua. Jadi yang pertama, darah. Jangan sampai tanganmu dilumuri oleh darah mereka. Yang kedua, jangan sampai perutmu kamu isi dengan harta mereka. Korupsi, ya, makan yang bukan haknya. Itu namanya memakan harta dengan cara yang batil. Ya, memakan harta dengan cara yang batil. Kalau sampai daging kita terisi dengan harta yang seperti itu, kata Nabi, maka daging itu akan menjadi santapan neraka. Ya, daging itu akan menjadi santapan neraka. Alhamdulillah, subhanallah. Nah ini. Kemudian wa antajiffa lisanaka an a'radihim. Yang ketiga, kamu harus keringkan mulutmu, ya, supaya mulutmu tidak menodai kehormatan mereka. Ya. Kita ini kadang-kadang gampang nuduh orang lain. Kita ini kadang-kadang gampang, ya, apalagi penguasa. Ya, hati-hati. Bagi penguasa itu gampang karena dia punya kekuasaan. Dia punya stempel. Dia bisa mengkriminalisasi siapapun. Orang yang dia tidak sukai, itu penguasa. Tapi ingat, ini kata Abu Bakar, antajiffa lisanaka, ya. Jadi kamu harus mengeringkan lisanmu an a'radihim. Orang yang tidak salah kita tuduh, ya, itu berarti lisan kita. Sekarang tidak harus mulut langsung yang ngomong, tapi bisa tulisan, ya. Apalagi kemudian setelah ngomong, tulisan keluar di istilahnya amplifying oleh buzzer misalnya, sehingga menjadi apa namanya, katakanlah trending topik misalnya begitu, atau menjadi isu. Maka kita punya andil di dalam dosa yang luar biasa besarnya tadi itu, ya, punya andil di dalam dosa yang luar biasa besarnya. Na'udzubillah. Coba bayangkan kehormatan orang, ya, kita nodai dengan ucapan kita, dengan tulisan kita, dengan Masya Allah, ya. Terus kata Imam Nawawi, ya, ini, ya, tobat kita kepada Allah itu ada 3. Ada tobat yang terkait dengan haknya Allah, itu gampang, istighfar saja, ya, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada tobat yang terkait dengan haknya manusia. Haknya manusia, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah sebelum manusia itu memaafkan kita. Misalnya kita mulutnya pernah kita pakai untuk mungkin menyakiti hati orang, maka kalau kita belum mendapatkan maaf dari orang itu, kira-kira bisa nggak Allah memaafkan? Kalau ada hartanya orang itu kita ambil, kemudian hartanya belum kita kembalikan, bisa nggak kita dimaafkan? Tidak bisa. Dan yang ketiga, kata Imam Nawawi, yang paling berat itu kalau kita punya dosa kepada hewan. Loh, kok hewan itu tidak bisa bicara? Misalnya ini contoh, kita ada kucing karena kita kesel, kita tendang. Kita ada misalnya hewan karena kita marah, kita sakiti. Dosa tidak? Dosa. Kata Imam Nawawi, tobat untuk yang ketiga ini lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena hewan itu nggak bisa ngomong. Kita bisa nggak minta maaf sama kucing? Kita bisa nggak minta maaf sama hewan? Nggak bisa. Ini yang susah. Tobat kita diterima atau tidak ketika kita melakukan tindakan tadi. Jadi karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk menyayangi hewan. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh menyakiti, apalagi membantai. Tidak boleh.
Ini pelajaran penting, ya, karena di sana ada hak yang harus kita hormati, karena dia punya nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya dalam pembahasan yang lalu masih ingat kisah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab, ya, sedih karena akibat tindakan Umar menghalau burung merpati, kemudian akhirnya burung merpati itu dipatuk ular. Umar minta dihukum, ya. Jadi Umar itu minta dihukum karena burung merpati tadi dipatuk ular. Burung merpati itu dipatuk ular akibat dari tindakan Umar menghalau burung tadi. Subhanallah, sampai begitunya Umar bin Khattab. Kenapa? Sebab burung tadi itu punya hak hidup yang harus kita hormati. Nah, ini, ya, ini. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq pada Umar, apa? Faf'al, kalau kamu bisa melakukan semuanya itu karena ketakwaanmu, lakukan, kata Umar. Lakukan, faf'al, kata Umar. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini disebutkan qala al-Islami, hadis ini disebutkan oleh al-Islami wal aghar lam yudrik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aghar itu dia ketemu Abu Bakar, ya. Wa baqiyatu rijalihi siqat, dan tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis ini semuanya sahih, semuanya siqah. Qala al-Hafidz al-Mundhiri fi Targhib, al-Hafidz al-Mundhiri dalam kitab Targhib mengatakan wa ruwatuhu siqatan, perawi hadis ini semuanya siqah illa anna fi inqita', kecuali ada terputus, yaitu hubungan dari, ya, al-Aghar kepada Abu Bakar tadi itu, ya. Jadi al-Aghar kepada Abu Bakar, maka hadis ini statusnya mungqati, ya, terputus ini. Tetapi semua rijalnya sahih, semua rijalnya siqah. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wasiat yang diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab. Nah, wasiat yang kedua ini juga menjelang Abu Bakar wafat, ya, menjelang Abu Bakar wafat terkait dengan istikhlaf Umar, yaitu pengangkatan Umar atau penunjukan Umar menjadi khalifah tadi. Wa wasiyatuhu Umar, dan wasiat Abu Bakar kepada Umar dalam riwayat Ibnu Asyakir, wa akhraja Ibnu Asyakir an Salim bin Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Asyakir telah meriwayatkan dari Salim dari Abdullah bin Umar qala lama hadara Abu Bakar radhiyallahu anhu al-maut, ketika Abu Bakar dihampiri oleh kematian, ausa, Abu Bakar memberikan wasiat. Di antara wasiatnya ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada ahdun min Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah ahd, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inda akhir ahdi bidunya, ketika Abu Bakar atau ketika, ya, dia, ya, berada, ya, pada akhir masa hidupnya di dunia, kharijan minha, ketika dia meninggalkan dunia, wa awwal ahdi bil akhirah, dan itu merupakan permulaan masanya, ya, bil akhirat, di akhirat, dakhilan fiha, ketika dia tidak memasukinya. Masya Allah. Jadi orang mati itu, Bapak Ibu, orang mati menjelang mati itu adalah masa terakhir di dunia dan masa awal di akhirat. Makanya doa Nabi itu, nah ini nanti amalkan doanya, ya. Jadi Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah. Di antara doanya Nabi itu apa? Allahumma, ya, inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu. Nikmatnya melihat wajahnya Allah itu di mana? Di surga. Wa syauqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Kapan kita rindu bertemu dengan Allah? Yaitu mati. Gitu. Jadi orang mukmin itu tidak takut mati. Orang mukmin tidak takut mati. Justru kematian itu sesuatu yang dirindukan karena dia bisa menghadap Allah. Ya. Jadi orang mukmin itu ketika salat, ya, ini ada hadis riwayat Aisyah.
Hadis riwayat Aisyah. Ketika Rasulullah SAW ya ditanya, ya kan? Jadi gambaran orang khusyuk di dalam salat itu disebutkan dalam Al-Baqarah. Ya. Jadi salat itu kan berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah bis-sabri dengan sabar was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang meyakini ketika itu dia sedang bertemu Tuhannya. Nah, kalimat mulaqu rabbihim, orang yang khusyuk itu adalah orang yang ketika dia sholat itu dia seolah-olah sedang bertemu Tuhannya. Pertanyaannya, kapan dia bertemu Tuhannya? Yaitu pada saat dia mati. Maka orang sholat itu bisa khusyuk kalau dia membayangkan ketika dia mati di liang kubur itu. Itu maknanya ayat tadi. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, bayangkanlah kita ini di alam barzakh tadi. Kita ini sudah dikubur sendirian tadi. Gak ada siapa-siapa di situ, kita tinggal sendirian. Bayangkanlah itu. Ya. Itu gambaran yang dimaksud annahum yadunnuna, ya. Yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi mereka itu membayangkan bahwa mereka itu bertemu dengan Tuhannya pada saat mati itu. Jadi karena itu bagi orang mukmin kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Ya. Kita ini justru karena ingin ketemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah. Dan itu doa Rasulullah SAW tadi. Ya. Maka pertanyaannya kemudian, apa persiapan kita? Itu. Jadi itu pertanyaannya. Bukan kemudian kita menghindari kematian, nggak bisa kita menghindari kematian. Kita pasti mati. Tinggal pertanyaannya sekarang, apa persiapan kita untuk menjemput kematian ini? Itu penting. Ya, maka mari kita muhasabah diri kita sendiri. Itu yang selalu dikatakan Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Ya, hitung amalmu sendiri sebelum kamu dihitung oleh Allah. Sebab nanti di akhirat, ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita yang disuruh membaca catatan kita sendiri. Iqra kitabaka. Nih, catatan amalmu kamu baca sendiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Sekarang kamu sendiri yang akan menghitung. Pada saat itu kita menyesal. Duh, nyesel. Kenapa dulu kita malas-malasan? Duh, nyesel. Kenapa dulu kita infaknya cuma sedikit? Duh, nyesel. Kenapa dulu kita ibadahnya? Duh, nyesel. Nyesel. Tapi sudah tidak bisa kita balik arah. Kita sudah tidak bisa kita balik arah. Nah ini, ya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak takut dengan kematian. Ini nasihat Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Hai Sayyid, ya. Ini. Jadi di situ disebutkan, jadi ini ya adalah awal, ya, awal. Jadi di akhir kehidupan beliau tadi ini itu adalah awal ya dari kehidupan di akhir tadi itu. Kemudian di sini disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inni astakhlifu min ba'di Umar ibn al-Khattab. Ya, aku katanya di penghujung hayatku ini memberikan wasiat, memberikan menunjuk ya untuk Umar menjadi penggantiku setelah aku. Fa in adila fadzalika dhanni fihi. Kalau Umar itu bersikap adil, maka itu adalah dhanku, dugaanku. Jadi kalau aku nanti ditanya oleh Allah, kenapa engkau memilih Umar? Karena aku punya keyakinan Umar itu adalah orang yang adil. Dari mana dia tahu? Umar temannya dari dulu. Umar adalah temannya ketika membantu Rasulullah. Jadi Abu Bakar punya alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in jara, kalau Umar zalim, wa baddala, dan berlaku ya dari adil kepada zalim, fal khair aradtu, maka aku menginginkan kebaikan. Wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu yang gaib. Nah ini. Jadi ini penting. Kita apa? Setelah kita punya ghalabatul dzan, dugaan kuat, kita serahkan kepada Allah.
ya. Kalau orang tidak punya keyakinan seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian, orang itu selalu takut. Ya, orang kalau tidak punya keyakinan seperti itu, orang itu akan selalu takut. Takut. Kenapa? Takut dengan sesuatu yang gaib. Karena yang gaib ini kan belum diketahui. Tapi kita ini harus membangun sesuatu yang gaib itu berdasarkan yang dohir sekarang. Ya, jadi misalnya begini nih, contoh ya. Contoh nih. Ini contoh saja. Dalam kasus memilih pasangan. Ya, dalam kasus memilih pasangan. Hadis Nabi kan tungkahul mar'atu li arba'in, pilih ya nikahi perempuan itu karena 4, ya kan, dan itu semuanya fisik. Pertama li jamaliha, kecantikannya, fisik. Kemudian li nasabiha, nasabnya, fisik, ya, li maliha, hartanya, fisik, semuanya fisik. Kemudian yang terakhir adalah li diniha, agamanya. Yang dimaksud dengan agamanya di sini apa? Kita tahu amal solehnya, kita tahu akhlaknya, kita tahu adabnya. Itu yang kita ketahui. Maka kata Nabi, kalau orang memilih karena yang keempat dia akan selamat. Tapi kan kita tidak tahu yang tersembunyi. Yang kita tahu kan dohirnya. Yang disampaikan oleh Nabi ini semuanya dohir. Fisik semua. Bahwa kemudian nanti setelah menikah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kita serahkan kepada Allah, gitu loh. Sama misalnya kalau kita meninggalkan keluarga juga begitu. Kita mau meninggalkan dunia ini, intinya kita sudah punya golapatudan, istri kita, anak kita, semuanya kita sudah berikan pendidikan yang terbaik, dan kita sudah bisa memastikan mereka sekarang ini menjadi orang soleh. Entah nanti setelah kita mati dia jadi apa, kita tidak tahu. Yang dihisab oleh Allah sekarang, yang jadi patokan itu sekarang. Nanti itu urusan mereka lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Itu iman kepada yang gaib. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Nanti setelah Umar menjadi khalifah, dia seperti apa? Itu kita tidak tahu. Tapi kita berharap yang terbaik, kata Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah wasiat yang saya bisa sampaikan ya, karena waktu sudah habis ya, waktu syuruk. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari ya kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.